كل ذي حس يدرك التفرقة بين الجميل والقبيح لا محالة، ولم تزل وجوه الصبيان مكشوفة. فأقول لست أعني تفرقة العين فقط، بل ينبغي أن يكون إدراكه تفرقة كإدراكه تفرقة بين شجرة خضراء وأخرى يابسة، وبين ماء صاف وماء كدر، وبين شجرة عليها أزهارها وأنوارها وشجرة تساقطت أوراقها، فإنه يميل إلى إحداهما بعينه وطبعه، ولكن ميلا خاليا عن الشهوة. ولأجل ذلك لا يستحي ملامسة الأزهار والأنوار وتقبيلها، ولا تقبيل الماء الصافي، وكذلك شيبات الحسنة قد تميل عين إليها وتدرك التفرقة بينها وبين الوجه القبيح، ولكنها تفرقة لا شهوة فيها، ويعرف ذلك بميل النفس إلى القرب والملامسة. فمهما وجد ذلك الميل في قلبه وأدرك تفرقة بين الوجه الجميل وبين النبات الحسن وأثواب المنقشة والسقوف المذهبة مذهبة فنظره نظر شهوة، نظر شهوة، وهو حرام، وهذا مما يتهاون به الناس ويجرهم ذلك إلى المعاطب وهم لا يشعرون. وقال بعض التابعين: ما أنا بأخوف من السبع الضار على الشاب الناسك من غلام أمرد يجلس إليه. وقال سفيان الثوري: لو أن رجلا عبث بغلام بين إصبعين من أصابع رجله يريد الشهوة لكان لواطا. وعن بعض السلف: سيكون في هذه الأمة 3 أصناف: لواطيون، وصنف ينظرون، وصنف يصافحون، وصنف يعملون. فإذا آفات النظر إلى الأحداث عظيمة، ومهما عجز المريد عن غض بصره وضبط فكره، فالصواب له أن يكسر شهوته بالنكاح، فرب النفس لا يسكن توغانها بالجوع. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan minggu kemarin kita berbicara tentang menjaga pandangan dan juga menjaga daripada sikap kita dan menjaga mata kita dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertentu yang lebih utama lagi adalah melihat kepada wajah seorang anak kecil laki-laki yang ganteng. Baik dia anak kecil laki-laki yang ganteng atau tidak ya begitu. Kan tapi semua itu mempunyai pengaruh yang sangat keras atau pengaruh yang sangat tajam sekali ya, sehingga bisa dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam satu jurang yang membinasakan. Itu di dalam jurang perzinaan atau homoseksual. Waliyadzubillah. Dan itu lebih jahat. Jika kita bertanya, kullu dhi hissin yudrikut tafriqah bainal jamili wal qabihi la mahalah, semua orang yang mempunyai hati, yang punya perasaan, pasti bisa membedakan antara yang bagus, yang baik dengan yang jelek. Itu pasti. Pasti bisa membedakan antara yang bagus dengan yang jelek. Kalau kita lihat bahwa
wajah anak-anak kecil itu pasti terbuka begitu, tidak tertutup dengan cadar atau tidak tertutup dengan dengan kain begitu. Berbeda dengan halnya dengan kaum wanita. Kalau kaum wanita kan ditutup dengan kerudungnya, dengan cadarnya, ya dengan niqabnya begitu. Tapi kalau anak kecil tidak seperti itu halnya. Karena itu para ulama kemudian sangat mengkhawatirkan bila mereka melihat dari wajah anak-anak yang dikatakan dalam bahasa fikih itu dengan sebutan al-amrad. Al-amrad adalah anak kecil yang belum tumbuh jenggotnya, juga belum tumbuh kumisnya. Kata Imam Ghazali, yang saya inginkan di sini bukan hanya sekedar melihat ya, tapi dia bisa membedakan seperti bisa membedakannya antara pohon yang subur atau pohon yang hijau dan pohon yang kering. Istilahnya dia bisa membedakan antara anak ini memang betul-betul menurut kasat matanya adalah anak yang ganteng gitu. Dan anak yang biasa-biasa saja. Jadi tidak hanya sekedar kasat mata. Kalau kasat mata barangkali mungkin bisa bohong. Mungkin pandangan itu bisa menipu begitu. Tapi ini tidak. Dia bisa membedakan secara benar bahwa ini begini, ini begitu. Ini baik, ini tidak baik. Wa baina ma'in shafin wa ma'in kadir. Bisa membedakan antara air jernih sama air keruh. Hanya ini permisalan saja. Permisalan saja. Bisa membedakan antara air jernih dengan air keruh. Jadi bukan hanya kasat mata, tapi dia bisa membedakan secara tabiat. Bahkan dia bisa membedakan antara pohon yang berbunga dan mengeluarkan dedaunannya dengan hijau begitu, dengan pohon yang berguguran daunnya karena daunnya kering. Dia bisa membedakan begitu ya. Maka pastilah seorang manusia yang punya perasaan, ketika dia melihat begitu dengan matanya, pasti matanya akan condong melihat dan tabiatnya pun akan ikut. Tabiat hatinya akan ikut dan akan menyukai. Ini hati-hati kalau gak punya iman, kalau gak punya pegangan agama, gak punya pegangan iman yang kuat, bisa sampai melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin mailan khalian anisyahwa. Wa li ajli dzalika, karena itulah kemudian dia tidak ingin kemudian menyentuh daripada pohon itu, dia tidak ingin mencium daripada pohon itu begitu. Karena khalian anisyahwah, enggak ada syahwat sama sekali. Enggak ada syahwat, tapi ada hal-hal yang lebih lagi. Wala takbilal ma'i shafi wa kadzalika asyaibah al-hasanah qad tamilul ainu ilaiha. Terkadang juga kalau kita melihat ada wanita tua tapi dia cantik. Wanita tua tapi dia cantik, terkadang mata itu juga condong melihatnya, ingin melihat wanita itu. Walau dia sudah punya umur begitu, 40 tahun, 50 tahun. Wa tudriku tafriqah bainaha wa bainal wajhil gabih. Dia bisa membedakan juga secara kasat mata, secara tabiat dia juga bisa membedakan antara wanita yang cantik yang sudah ada umurnya begitu atau senja umurnya dengan wanita yang biasa-biasa saja, yang tidak cantik. Ya, walakinha tafriqah la syahwa fiha. Di sini mungkin perbedaannya bukan dilihat dari segi dia menyukai secara syahwat, tapi memang dia menyukai karena memang kasat matanya dia melihat dan tabiatnya merasakan bahwa wanita ini adalah cantik. Itu juga fitnah, sama fitnahnya. Walaupun tidak ada syahwat di dalam hatinya untuk memiliki atau ingin menikahi, begitu ya. Lalu kemudian wa yu'rafu dzalika bimailin nafsi ilal gurbi wal mulamasah. Kadang-kadang bisa diketahui tabiat nafsu itu juga ingin mendekati dan juga ingin menyentuh. Terkadang ada itu, ya. Ketika orang begitu dia memandang dengan tajam, terkadang ada keinginan untuk dekat, kenal, PDKT, hingga akhirnya kemudian ingin menyentuh, ingin kemudian melakukan begitu. Famahma wajadi dzalikal mal fi qalbih wa adraka tafriqata bainal wajhil jamil wa bainan nabatil hasan. Ketika dia menemukan ada hal itu di hatinya, ada kecondongan-kecondongan seperti itu di hatinya, ada kesukaan-kesukaan begitu di hatinya, dan dia bisa membedakan secara tabiat, dia bisa membedakan antara wajah yang cantik dengan wajah yang tidak cantik, antara wajah yang ganteng dengan wajah yang tidak biasa-biasa saja. Dia bisa membedakan antara pepohonan yang bagus, subur, hijau, berbunga dengan pohon yang biasa-biasa saja. Dia bisa membedakan antara baju yang berlukis sama baju biasa, polos. Dia bisa membedakan begitu. Atau hal-hal yang lainnya. Tatkala pandangan yang dia tuju ini ada unsur syahwat, maka haram. Jangan lagi lihat wanita, lihat sesuatu yang sewajarnya pandangan orang secara normal itu tidak bersyahwat, tapi dia memandangnya dengan syahwat, itu pun haram. Itu pun haram. Jadi pandangan ini
yang dikatakan haram itu karena ada unsur syahwatnya yang sampai menggoda dia sampai kepada arah hal-hal yang tidak dibenarkan. Dan ini yang banyak kemudian diremehkan oleh banyak manusia. Perkara ini yang banyak kemudian diremehkan oleh manusia. Bahkan itu juga menggeret dan menarik orang ke dalam kebinasaan, wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak merasakan kalau itu mereka sudah terbuai dengan kebinasaannya, terbuai dengan nafsunya. Sebagian tabi'in mengatakan ma ana bi akhwafa minas sab'id dhari ala syabin nasik min ghulamin amrat yajlisu ilaih. Sebagian besar tabi'in mengatakan saya tidak lebih takut dari binatang buas. Dia mengatakan saya tidak takut kepada binatang buas. Seperti takutnya saya kepada seorang pemuda yang ganteng tapi dia ahli ibadah yang dia tengah duduk di samping saya. Itu jauh lebih berbahaya buat saya daripada binatang buas. Kalau binatang buas begitu dia mencakar atau dia ingin menggigit saya lari, selamat. Tapi kalau ini mungkin saya yang mencakar dia atau saya kemudian yang melakukan sama dia. Tabiat nafsu kadang-kadang tergoda oleh syaitan. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan kalau seandainya ada seseorang laki-laki yang dia bermain-main dengan seorang pemuda dengan dua ujung jari kakinya, memainkan begitu antara kaki sama kaki, kakinya dia memainkan kakinya anak pemuda, laki-laki, masih muda belia begitu laki-laki, maka dengan tujuan adalah syahwat ya, dengan tujuan adalah ingin melakukan sesuatu hubungan atau syahwat begitu, menyukai, maka dikatakan lakana lawwatan, maka laki-laki ini dinamakan homoseks. Sudah suka dengan laki. Ya, senang sama laki, ya, main-main kaki, pegang-pegang tangan. Hati-hati. Sebagian dari kaum salaf saleh mengatakan saya kunu fi hadhil ummati thalathatu asnaf. Kata mereka bahwa akan ada di dalam umat ini 3 golongan nanti. 3 golongan lutiyun, 3 golongan daripada orang-orang yang dikatakan adalah homoseks, suka sama laki, suka sama sejenis. Ya, yang pertama adalah mereka satu golongan ini suka memandang, senang hanya mandang saja. Kalau lihat anak yang ganteng begitu, senang dilihat saja. Satu golongan yang lain suka bersalaman, nah, ya, berjabatan tangan. Yang lain yang lebih jahat melakukan, ya amalun, hingga sudah melakukan hubungan itu. Waliyadzubillah, tercela itu, dan itu sangat dicela di dalam agama, bahkan lebih buruk daripada zina. Faidan, karena itulah kemudian berarti bencana di dalam memandang kepada mereka itu adalah bencana yang sangat besar. Bencana besar ini, penyakit ini, ya. Famahma ajazal muridu an ghaddi basarihi wa dhabti fikrihi, tatkala seorang murid itu tidak mampu memejamkan matanya atau menundukkan pandangannya atau menahan pikirannya, maka yang lebih baik untuk menundukkan daripada nafsu syahwatnya adalah dengan cara menikah. Kalau sudah nggak mampu dia dengan cara apapun, sudah tundukkan dengan cara menikah, karena kebanyakan nafsu itu tidak bisa menjadi tenang penjagaannya dengan lapar. Farubba syakhsin la yaskunu tawaqanuha bil ju'. Kebanyakan nafsu nggak bisa dijaga hanya dengan lapar atau dengan apa? Dengan berpuasa, tapi juga harus dijaga dengan nikah. Harus dengan nikah tenang nafsunya, selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala ba'dhum ghalabat alayya syahwati fi bad'i iradati bima lam utik fa akthartu dhajiyah ila Allah Ta'ala fara'aitu syahsan fil manam faqala malaka fashaqautu ilaihi faqala taqaddam layya fataqaddamtu ilaihi fa wada'a yadahu ala sadri wa wajadtu bardaha fi fuadi wa jami'a jasadi fa asbahtu wa qad zala ma bi fa baqiyat mu'afiya sanah thumma awadani dhalik fa akthartul istighathah faja'ani syahsun fil manami faqala li atuhibbu an yudhiba ma tajidu wa adriba unuq qultu na'am faqala mud raqabatak wa madatuha fajarada sayfan min nurin fadharaba bihi unuqi fa asbahtu wa qad zalama bi fa baqitu mu'afiyah mu'afa fa baqitu mu'afa sanah thumma awadani dhalik aw asyadu minhu wa ra'aitu ka'anna syahsun yukhatibuni bima baini jambi wa sadri wa yaqulu wayhak
kam tas'alullaha ta'ala raf'a ma la yuhibbuhu raf'uh qala fatazawwadtu fa'angqata'a dzalika anni wa wulida li. Ada satu cerita dari sebagian solehin bercerita begini, ghalabat alayya syahwati, aku pernah dikalahkan oleh syahwatku yang sangat memuncak dan sangat membara begitu. Pada permulaan aku ingin menapak tilasi jalan menuju Allah. Tergoda oleh syahwatku. Sehingga aku terkalahkan dengan syahwatku. Di situ aku enggak mampu untuk mengalahkan syahwatku. Enggak mampu aku mengalahkan syahwatku, enggak mampu. Sehingga membara hingga aku akhirnya terkalahkan oleh syahwatku tersebut. Hingga akhirnya aku beranikan untuk menjerit memanggil nama Allah. Ya, berdoa artinya. Di tengah malam dia berdoa, menangis, merintih kepada Allah Ta'ala. Maka tiba-tiba di dalam ketidaksadaranku dalam ketika aku sholat itu, aku melihat dalam mimpi tidurku di situ ada seseorang yang datang, sambil di dalam mimpi itu ada seseorang yang datang kepada aku dengan menanyakan, malak, apa yang terjadi sama dirimu wahai pemuda? Ya, fasyakautu ilaih, lalu aku pun kemudian mengadu kepadanya, kepada laki-laki ini yang di dalam mimpi ini. Kemudian dia berkata, laki-laki ini berkata, tagaddam ilai, kemari kau, maju sebentar. Maka si pemimpi tadi ini kemudian maju, fatagaddamtu ilaihi fawadda'a yadahu ala sadri, lalu kemudian laki-laki yang soleh itu dalam mimpinya itu yang dia lihat meletakkan tangannya pada dadaku, lalu aku dapati dinginnya hatiku, dinginnya jasadku, dinginnya tubuhku tadi ini karena berkat doanya laki-laki tadi yang menyentuh tangannya, yang dia sentuhkan tangannya di dadaku. Hingga akhirnya fa asbahtu wa qad zala mabi, pada esok harinya atau esok paginya aku dapati apa yang ada sama aku tadi malam itu hilang. Jadi kacaunya pikiranku tentang syahwat dan lain sebagainya tadi hilang dengan begitu saja. Hingga subhanallah aku dalam keadaan sembuh sedia kala selama 1 tahun. Tidak tergoda sama syahwatku, juga aku tidak terbelenggu dengan apapun. Kemudian setelah 1 tahun kembali lagi penyakit itu. Kambuh lagi hingga aku akhirnya memperbanyak istighatsah kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala. Lalu laki-laki yang dulu 1 tahun yang lalu datang kepada aku di dalam mimpi itu, datang lagi dalam tidurku sambil mengatakan, atuhibbu an yudhiba ma tajidu wa adribu unugak. Hei laki-laki, mau ndak kalau sekiranya apa yang kau alami di dalam keadaanmu, perasaanmu saat ini itu hilang, nanti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tapi dengan catatan saya akan menebas kau punya leher. Dalam mimpi ini saya akan menebas lehermu, akan saya pukul lehermu, begitu. Lalu kemudian qultu na'am, mau, enggak apa-apa. Yang penting yang itu hilang dulu. Perasaan itu hilang. Jangan sampai mengganggu pikiranku. Fagala muddara gabatak. Kalau begitu ulurkan lehermu. Ya, buka kau punya kancing baju, ulurkan lehermu begini, siapkan untuk ditebas. Dalam mimpi ini, bukan kejadian nyata. Kemudian famadattuha, lalu aku pun julurkan leherku, aku tinggikan leherku begini, lalu dia menghunuskan pedang dari cahaya, ya, seperti simbol begitu. Dia hunuskan pedang daripada cahaya dan dia pukulkan ke leherku pedang tersebut. Dia tebaskan ke leherku. Ketika dia pukulkan, subhanallah pada esok paginya aku dapati keadaan penyakit atau yang menghantui aku dari pikiran syahwatku tadi itu hilang. Seakan-akan itu penyakit atau itu perasaan pikiran dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diriku. Hingga aku sembuh sedia kala seperti semula selama 1 tahun. Tidak ada yang mengganggu pikiranku selama 1 tahun. Kemudian tahun ketiga datang lagi keadaan itu lebih kacau lagi. Lebih dahsyat daripada tahun pertama, daripada tahun kedua. Lebih dahsyat, lebih asyad. Lalu aku dapati di dalam mimpiku, mimpi laki-laki ini. Mimpi lagi bertemu dengan laki-laki yang pertama dia bertemu dalam mimpinya. Nah, kemudian dia berbicara kepada aku, laki-laki itu berbicara kepada aku dengan mengatakan, celaka kau wahai laki-laki. Celaka engkau wahai pemuda, berapa kali kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan sesuatu yang ada di dalam dirimu yang semestinya enggak boleh dihilangkan. Enggak boleh itu dihilangkan dalam dirimu, tapi kau minta sama Allah untuk dihilangkan. Maka bagaimana, apa solusinya? Zuwaj. Nikah. Itu adalah hal yang bisa
menyelamatkan engkau dari pikiran itu semuanya. Fatazawwajtu, lalu aku setelah dari mimpi itu aku pun kemudian menikah dengan seorang wanita, lalu sembuh sedia kala, tidak pernah penyakit itu kambuh kembali, bahkan aku dikaruniai oleh Allah Ta'ala seorang anak dari hasil pernikahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ومهما احتاج المريد إلى النكاح فلا ينبغي أن يترك شرط الإرادة في ابتداء النكاح ودوامه. أما في ابتدائه فبالنية الحسنة وفي دوامه بحسن الخلق وسداد السيرة والقيام بالحقوق الواجبة كما فصلنا جميع ذلك في كتاب آداب النكاح فلا نطول بإعادته. وأمارة صدق إرادته أن ينكح فقيرة متدينة ولا يطلب الغنية. قال بعضهم من تزوج غنية كان له منها 5 خصال: مغالاة الصداق وتسويف الزفاف وفوت الخدمة وكثرة النفقة، وإذا أراد طلاقها لم يقدر خوفا من ذهاب مالها، والفقيرة بخلاف ذلك. وقال بعضهم ينبغي أن تكون المرأة دون الرجل ب4 وإلا استحقرته بالسن والطول والمال والحسب، وأن تكون فوقه ب4 بالجمال والأدب والخلق والورع. وعلامة صدق الإرادة في دوام النكاح الخلق. تزوج بعض المريدين بامرأة فلم يزل يخدمها حتى استحيت المرأة وشكت ذلك إلى أبيها وقالت قد تحيرت في هذا الرجل، أنا في منزله منذ سنين ما ذهبت إلى الخلاء قد إلا وحمل الماء قبلي إليه. Ketika seorang murid atau seorang yang sudah ingin menghendaki menikah, dia harus menikah begitu. Tentunya dia tidak boleh meninggalkan ada beberapa catatan. Boleh dia menikah, dia nggak bisa diganggu sama syahwatnya atau dia ingin menyelamatkan syahwatnya, boleh dia menikah. Tapi ketika dia menikah tidak hanya sekedar menikah, ada beberapa catatan yang perlu dia perhatikan. Nah, di antaranya di dalam pernikahan itu ada permulaan dan ada selanjutnya. Karena nikah itu kan tidak hanya 1 hari, tapi untuk selanjutnya sampai masuk surga nanti. Maka ibtida'un nikah wa dawamihi. Amma fi ibtidaihi, permulaan dia harus menikah, apa yang dia lakukan? Niat hasanah, niat yang baik. Seperti yang dituntunkan oleh para salafun saleh dalam satu kitab yang pernah ditulis oleh Al-Habib Sa'ad Al-Idrus kalau tidak salah. Itu niatnya daripada mereka para habaib, para salafun saleh, niat hasanah sebelum dia menikah. Niat yang baik. Dan kemudian untuk selanjutnya dan di dalam dia mengarungi bahtera rumah tangganya, tentunya yang harus dia selami atau yang dia harus tetapi adalah al-akhlak, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik kepada istrinya. Ya, kalau punya anak, didik anaknya yang baik. Wasadadis sirah, perjalanannya lurus, betul, nggak mengkong ke sana, nggak mengkong ke sini, lurus. Ya, nggak kemudian melakukan hal-hal kesalahan. Wal qiyam bil huquqil wajibah, menegakkan haknya. Sebagai seorang suami kepada istrinya, punya tanggung jawab menafkahi istrinya setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan begitu, sesuai kemampuannya. Itu sudah ditafsir oleh Al-Ghazali dalam satu kitab yang tersendiri dalam kitab Adab Nikah. Adapun wa amaratu sidqi iradah an yankiha faqiratan mutadayyinatan wa la yatlubil ghaniyah. Adapun tanda-tanda kebenaran seseorang kalau dia memang betul-betul ingin menikah, betul-betul ingin menikah dia, hendaknya dia kalau mau menikah benar-benar menurut kacamata agama, nikahilah seorang wanita yang miskin yang punya pegangan agama kuat. Jangan cari wanita yang kaya, cari wanita yang miskin, tidak punya apa-apa sudah, tidur di kolong jembatan tidak apa-apa istilahnya. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan barang siapa yang mengawini wanita kaya, man tazawwaja ghaniyatan, siapa yang mengawini wanita yang kaya, maka bagi wanita itu ada 5 perkara yang berat buat kau. Setidaknya ada 5 perkara yang membuat engkau sengsara. Kalau kau berani mengawini wanita kaya, silakan. Punya 5 ini, silakan. Tidak punya, jangan pernah bermimpi ingin menikahi wanita yang sugih, yang kaya. Yang pertama, mughalatus sadaq, maharnya tinggi. Ya, maharnya tinggi, maharnya mahal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
wa taswifuz zafaf, dia akan melambat-lambatkan pesta pernikahannya. Mungkin enggak sehari, bisa seminggu, bisa 10 hari, bisa 3 hari lah. Enggak bisa sederhana. Wa taswifuz zafaf wa fautul khidmah, dia akan meninggalkan pelayanannya kepada engkau sebagai suaminya. Bahkan justru malah engkau yang melayani dia nanti. Dia akan meninggalkan pelayanannya kepada kamu. Fautul khidmah. Dan yang terakhir adalah wa kathratun nafaqah, tentunya juga banyak perbelanjaan yang dia butuhkan. Dulu saya begini, dulu begitu sama ayah saya, ibu saya, sekarang mana? Belanjanya semakin banyak dia. Kalau Anda bisa kuat di sini, afdal, enggak apa-apa. Ya, tapi kalau enggak kuat jangan pernah ada mimpi seperti itu. Wa idza arada talaqaha, kalaupun dia ingin kemudian ada percekcokan hingga ingin menceraikannya, enggak akan mampu dia menceraikan. Kenapa? Dia khawatir kehilangan hartanya. Khaufan min dhahabi maliha, dia akan kehilangan hartanya. Waduh, kalau saya akan menceraikan bagaimana keadaan saya nanti? Ya, ditinggalkan sama dia. Wal fakirah bi khilafi dzalik, beda sama halnya orang perempuan yang miskin. Kalau miskin nerimo. Nah, nerimo dia. Mau dikasih tempe, mau dikasih tahu, ya khair. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan yang bagi antakunal mar'ah duna rajuli bi arba'. Seyogyanya seorang wanita itu di bawah laki-laki karena 4 hal. Ya, ada 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang wanita karena dia adalah derajatnya di bawahnya laki-laki. Kenapa? Kalau tidak maka suaminya akan diremehkan. Akan dihina sama dia. Yaitu yang pertama adalah bisin. Ini kebiasaan ya, bukan arti mutlak. Biasanya begitu. Yang pertama adalah urusan umur. Umurnya laki-laki harus lebih tua daripada istrinya. Itu yang pertama. Watul, urusan tinggi badan. Ya, juga diremehkan kadang. Wal mal, 3 adalah urusan harta. Jadi laki-lakinya yang kerja, jangan perempuan yang kerja. Laki-lakinya yang kasih nafkah. Dan yang keempat adalah al-hasab, keturunan. Keturunannya dia baguslah. Ya, laki-laki perempuan keturunannya masya Allah sepadan. Wa antaguna fauqahu bi arba'. Tapi sebaliknya wanita bisa jadi di atas laki-laki. Kalau mau bahagia rumah tangganya, wanita harus ada di atas laki-laki di 4 perkara. Kalau yang tadi laki-laki di atas wanita 4 perkara, di dalam perkara tadi 4 hal. Kalau ini enggak, wanita di atas laki-laki di dalam 4 perkara yang harus diketahui oleh perempuan. Yang pertama adalah bil jamal, kecantikannya. Jangan laki-lakinya lebih cantik daripada perempuannya. Ini perempuannya, istrinya lebih cantik, lebih indah daripada wal adabnya masya Allah lebih bagus daripada suaminya, masya Allah. Ya, budi pekertinya juga begitu, lebih bagus daripada suaminya. Wal wara', dan kemudian menjaga waraknya. Begitu. Wa alamatu sidqil irada fi dawamin nikah al khuluq. Pentingnya tanda-tanda kebenaran di dalam terus menerusnya roda pernikahan, roda rumah tangga kita dari ini untuk berlangsungnya begitu sampai nanti kita meninggal. Sampai kita ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, jaga akhlaknya. Istri menjaga akhlaknya kepada suami, suami pun menjaga akhlaknya kepada istrinya. Ini roda perjalanannya kita di dalam bahtera rumah tangga akan langgeng. Tidak akan terjadi percekcokan apalagi sampai perceraian, waliyadzubillah. Kemudian sebagian dari mereka itu pernah mengawini seorang wanita. Sebagian sholihin gitu ya, mengawini seorang wanita, walam yazal yakhdumuha hatta istahyatil mar'atu. Sampai si laki-laki ini senantiasa melayani istrinya. Setiap hari istrinya dilayani. Masya Allah. Soleh ini laki-laki. Dilayani istrinya, dilayani. Sampai akhirnya si perempuan atau istrinya ini malu. Segen begitu. Kok dilayani terus ini? Bukannya saya melayani, malah dia melayani saya. Hingga akhirnya si istri ini mengadukan hal itu kepada abahnya. Kok saya dilayani terus, bah? Wa qalat qad tahayyartu fi hadzal rajul. Abah, saya bingung sama laki-laki yang abah pilihkan buat saya ini. Kenapa dia? Kalau ana fi manzilihi mundu sinin. Saya hidup bersama dengan dia selama bertahun-tahun. Ma dhahabtu ilal khala' qat. Saya enggak pernah datang ke kamar mandi sama sekali. Selama bertahun-tahun saya nikah sama dia di rumah itu, saya tidak pernah masuk WC sama sekali. Kenapa? Illa wa hamalal ma'a qabli ilaih. Setiap kali saya mau buang hajat, dia sudah menyediakan airnya di hadapan saya. Dia mengasih makan saya, dia yang dulang saya, dia begini, subhanallah. Dilayani sama si suaminya ini dengan senang hati begitu. Luar biasa ini. Jarang seperti ini ya, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. وتزوج بعضهم امرأة ذات جمال فلما قرب رفافها أصابها جداري فاشتد حزن أهلها لذلك خوفا من أن يستقبها فأراهم الرجال أن به رمدا ثم أراهم أن بصره قد ذهب حتى رفضوا إليه المرأة حتى زفت إليه المرأة فزال عنهم الحزن فبقيت عنده 20 سنة ثم توفيت ففتح عينيه حين ذلك فقيل له في ذلك فقال تعمدته لأجل أهلها حتى لا يحزنوا فقيل له قد سبقت إخوانك بهذا الخلق وتزوج بعض صوفيات امرأة سيئة الخلق فكان يصبر عليها فقيل له لما لا تطلقها فقال أخشى أن تزوجها من لا يصبر على خلقها فيتعذى بها. Wa tazawwaja ba'dhum imra'atan dzata jamalin, pernah ada sebagian salihin menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik. Sebagian salihin menikahi seorang wanita yang sangat cantik. Ketika dekat pada pesta perkawinannya begitu, tiba-tiba wanita ini terkena satu penyakit namanya penyakit judari atau penyakit cacar. Cacar, seluruh tubuhnya terkena penyakit cacar begitu, hingga akhirnya keluarga daripada wanita ini merasa sedih yang sangat dan mendalam begitu karena sakit yang diderita oleh anak perempuannya, karena sudah dekat masa pesta perkawinannya, kok ternyata wanitanya terkena penyakit seperti itu gitu. Khaufan min an yastakbihaha, kekhawatiran keluarganya ini adalah barangkali calon suaminya akan membatalkan pesta pernikahannya, nggak mau duduk di pelaminan sama calon istrinya atau istrinya, karena istrinya jelek wajahnya karena kena cacar tadi. Maka karena dasar laki-laki ini adalah orang yang soleh, fa'arahumur rajulu anna bihi ramadan, lalu si laki-laki ini kemudian memperlihatkan kepada keluarganya bahwa dia juga kena penyakit mata, penyakit belek, penyakit mata, ya. Tsumma arahum anna basarahu kadzahab, lalu kemudian dia tunjukkan kepada keluarganya bahwa selama beberapa hari ke depan ini saya terkena penyakit mata, akhirnya kemudian mata saya ini hilang penglihatannya, buta. Saya buta. Laki-laki ini dia berpura-pura buta kepada keluarganya, begitu ya. Hatta zufat ilaihil mar'ah, hingga akhirnya kemudian pesta pernikahan pun diselenggarakan. Fazala anhumul huzun, hingga akhirnya keluarga si wanita tersebut sudah hilang, sudah tidak ada sedih lagi. Hilang kesedihan mereka karena ternyata calon suaminya juga sama sakitnya, bahkan lebih parah daripada anak perempuan mereka. Hingga akhirnya kemudian berlangsung rumah tangga mereka selama 20 tahun lebih. Baqiyat indahu 20 sana. Setelah 20 tahun meninggal istrinya. Istrinya tersebut meninggal. Subhanallah, ketika meninggal maka dibukalah matanya si laki-laki ini, ya, fafataha ainai, dibuka matanya dan dia bisa melihat. Dia ternyata bisa melihat, bukan buta. Hanya pura-pura dia buta. Tiba-tiba dia bisa melihat begitu dan melihat orang-orang di kanan kirinya, fulan. Dan ditanya oleh teman-temannya, kenapa kau lakukan seperti ini? Dia katakan bahwa saya melakukan begini li ajli ahliha hatta la yahzanu. Sengaja saya lakukan supaya keluarganya semua ini tidak sedih melihat anak gadisnya waktu yang akan di pesta pernikahan itu sakit, sementara saya sehat-sehat saja. Maka saya pura-pura sakit supaya keluarga mereka itu tidak terlalu kecewa begitu. Faqila lahu qad sabaqat ikhwanaka bi hadzal khuluq. Lah teman-teman yang mengatakan, wahai saudaraku, sungguh akhlakmu ini sudah mengalahkan semua teman-temanmu. Yang luar biasa, kau punya akhlak ini sangat top, ya. Fatazawwaja ba'du sufya imra'atan sayyi'atul khuluq. Begitu pula ada seorang sufi mengawini seorang wanita yang jelek perangainya, akhlaknya buruk. Lalu kemudian sang suami melihat perangai istrinya yang begitu kurang baik begitu, dia sabar. Dia ikuti apa keinginannya sambil dia didik, dia arahkan begitu. Kemudian teman-temannya mengatakan, kalau kau melihat istrimu begitu, kenapa tidak kau cerai saja? Lima lam tutalliqha. Kenapa tidak kau cerai saja begitu? Si suaminya mengatakan, atau laki-laki itu mengatakan, akhsha an yatazawwajaha man la yasbiru ala khuluqiha fayata'adza biha. Saya khawatir kalau nanti saya ceraikan, dia akan dinikah oleh laki-laki yang tidak sabar sama perangainya dia.
sampai akhirnya kemudian dia menyakiti suaminya, suaminya menyakiti dia nanti. Jadi bagaimana keluhuran akhlak mereka para salafun saleh di dalam mereka di dalam menghadapi dan menyikapi namanya pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa iqbal salahil ahwal zahiran wa batinan. An Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin faqihna wa iyyakum fid din wa yahdina wa iyyakum sawa sabil wa yu'allimna wa iyyakum ta'wil wa yaj'alna wa iyyakum ulama atqiya sulaha nujaba. وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان في السابق حاضرا معنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسأل الله كريما يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر بيعانا ولا يخيب رجانا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف وعافية والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله والرضا في خير واللطف وعافية السلامة وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك.